Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman adalah anugerah Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni yang pertama, mengenal lebih jauh tentang Allah lewat Yesus sebagai juru selamat. Dan yang kedua, memahami makna iman dengan belajar dari kisah Santo Agustinus. Yesus adalah putra Allah yang diutus untuk menebus dosa dunia. Yesus juga melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atau berbagai macam mujizat. Nah, lewat mujizat-mujizatnya kita bisa melihat Allah berkarya. Nah, anak-anak, jika kita rajin membaca kisah tentang Yesus dalam Injil, maka kita semakin mengenal Yesus. Dan juga kita dapat meneladan Santo Agustinus yang mengenal Yesus dengan cara membaca kitab suci. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Bantulah kami untuk semakin mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar kami semakin percaya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video Perjalanan Iman Santo Agustinus. Tolong disimak dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita ikuti perjalanan iman Santo Agustinus. Santo Agustinus hidup kurang lebih 1600 tahun yang lalu di Afrika Utara, tepatnya di Algeria. Mengapa dia penting? Salah satunya karena dia adalah ahli teologi yang berpengaruh besar pada gereja mula-mula. Dia mencetuskan konsep dosa asal dan ketergantungan sepenuhnya pada anugerah Yesus Kristus untuk memperoleh keselamatan. Buku-buku yang dia tulis tergolong klasik dan masih dapat ditemukan di rak-rak kebanyakan toko buku dan perpustakaan sampai sekarang. Tetapi perjalanan hidup Santo Agustinus penuh liku-liku. Santo Agustinus lahir pada tahun 354 di salah satu provinsi Romawi di Afrika, dan sejak muda mengenal peperangan antara terang dan kegelapan. Ibunya, Monica, adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi ayahnya, Patricius, adalah penyembah berhala, seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kehidupan keluarganya merupakan tantangan. Agustinus menolak kerinduan ibunya agar dia mengikut Yesus, dan lebih memilih pandangan hidup ayahnya yang lebih terbuka. Di sekolah, dia menganut agama Manikean yang mempercayai pergumulan antara baik dan jahat, tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Tak lama kemudian, dia mengikuti gaya hidup yang bebas dan melakukan banyak dosa. Pada masa ini, dia mengucapkan doa yang terkenal, "Berikanlah aku kemurnian dan penguasaan diri, tapi jangan dulu." Setelah lebih dari 10 tahun terobang-ambing dalam filsafat yang berbeda-beda, akhirnya dia menyadari kebenaran. Suatu hari, dia mendengar suara seorang anak meminta dia untuk mengambil dan membaca, dan dia anggap sebagai perintah untuk membaca Alkitab. Setelah menemukan Alkitab, dia membukanya dan memutuskan untuk membaca kalimat pertama yang dia dapati di sana. Bagian Alkitab yang kebetulan dia baca mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Agustinus menyerahkan hidupnya kepada Yesus saat itu juga. Itu membuat ibunya begitu berbahagia. 2 tahun kemudian, setelah kematian anak laki-lakinya yang juga percaya kepada Yesus, Agustinus menjual semua harta warisannya
dan memberikannya kepada fakir miskin. Satu-satunya yang dia miliki adalah rumah keluarga yang segera dia ubah menjadi sebuah biara. Dia segera menjadi pengkhotbah yang terkenal, terutama karena melawan agama Manikean yang pernah dia anut selama masa mudanya. Lalu dia ditahbiskan menjadi pastor dan kemudian diangkat sebagai uskup kota Hippo. Di sana, dia bekerja tanpa lelah sampai akhir hidupnya untuk meyakinkan penduduk kota agar percaya kepada Yesus dan hidup bagi kota Allah. Dia wafat pada 28 Agustus 430 di usia 75 tahun. Sampai saat ini, hidup dan tulisan Santo Agustinus memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah kekristenan. Pengakuan-pengakuannya menyatakan kelemahannya. Surat dan khotbahnya menyatakan kekuatan Kristus. Dan pengabdiannya kepada Yesus menjadi teladan hidup yang mulia. Nah, setelah anak-anak tadi menyimak dan menonton video tadi, ibu akan memberikan peneguhan. Nah, ketika masih kecil, hidup Santo Agustinus jauh dari Tuhan, dan ia merasa dirinya kosong dan gelisah. Masa mudanya dilalui dengan kehidupan yang liar, ya. Dia sering berbuat dosa, hidupnya benar-benar kelam dan gelap. Ia banyak membaca buku pengetahuan, tetapi ia tidak menemukan kebenaran dan ketenteraman jiwa. Lalu ibunya, Santa Monica, ketika melihat sikap dan perbuatan anaknya yang jauh dari Tuhan, Santa Monica terus berdoa dan berharap ya anaknya percaya kepada Tuhan. Nah, pada usia 31 tahun, Santo Agustinus mulai tergerak hatinya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ketertarikan untuk lebih dekat dengan Tuhan muncul setelah ia mendengarkan khotbah dari Santo Ambrosius. Santo Ambrosius ini adalah uskup dari kota Milan. Santo Agustinus mengenal belas kasih Tuhan dalam perjalanannya yang sangatlah panjang. Kita patut bersyukur karena boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, rangkuman pelajaran kita pada hari ini, yang pertama, iman adalah sebuah anugerah, rahmat, hadiah dari Allah. Beriman berarti kita percaya dan taat kepada kehendak Allah. Kita beriman karena dikasihi dan dipilih oleh Allah. Santo Agustinus adalah pujangga gereja Katolik yang terkenal dari kota Hippo. Ya, dia menjadi seorang imam, menjadi seorang uskup ya di kota Hippo. Sejak kecil ia hidup tidak percaya kepada Allah, ya, karena dia hidupnya terus berbuat dosa dan hidupnya sangatlah gelap. Nah, suatu hari ia belajar dari uskup Ambrosius. Pada waktu Santo Agustinus berdoa, ia mendengar suara anak kecil dan menyuruhnya untuk membaca kitab suci, ya. Lalu ia membaca dari kitab Roma bab 13 ayat 13 sampai 14. Nah, sejak saat itu ia memulai hidupnya yang baru. Allah memanggil kita untuk percaya kepadanya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang iman adalah anugerah Allah, dan kita juga sudah belajar dari Santo Agustinus, ya. Santo Agustinus juga sudah memberikan teladan kepada kita untuk selalu beriman kepada Allah, ya. Dan anak-anak, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Dan juga rajin-rajinlah membaca kitab suci, ya. Nah, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu
burung pipit.